Halo, ketemu lagi di Ngopi Bara, ngobrolin psikologi bareng saya Padehara. Hari ini tanggal 24 Desember, selang 2 hari setelah perayaan Hari Ibu di tanggal 22 Desember. Hari itu keberadaan para ibu dirayakan, diagungkan, dan juga dimuliakan. Ya. Hari di mana dari berbagai platform sosial media bermunculan timeline yang penuh dengan ucapan cinta, doa yang mengalir tulus, bertabur bunga dan bercampur air mata haru, ya. Itu muncul di mana-mana. Sangat indah dan sangat layak dan sudah sepantasnya ada apresiasi seperti itu. Tetapi izinkan saya memulai Ngopi Bara di episode kali ini dengan satu kalimat yang mungkin terdengar janggal. Selamat Hari Ibu untuk para ayah-ayah yang hebat, mereka yang sudah berjuang sendirian tanpa pasangan. Kalimat ini bukan sindiran, bukan pembanding, dan sama sekali bukan untuk mengurangi kemuliaan seorang ibu. Ini adalah pengakuan untuk sosok yang jarang disorot, jarang disebut, tetapi memikul segalanya di dalam diam. Kita luruskan dulu dari awal. Episode ini bukan adu peran, bukan untuk ajang kompetisi siapa yang paling banyak berkorban dan paling banyak jasanya. Sosok ibu memang luar biasa dan itu tidak perlu diperdebatkan. Tapi mari kita jujur dengan diri sendiri. Seberapa banyak dari kita yang tahu kapan Hari Ayah dirayakan? Atau jangan-jangan malah nggak ada yang tahu kalau ada Hari Ayah di Indonesia ini. Kenapa peran ayah sering dianggap otomatis, sunyi, dan nggak perlu dirayakan? Dalam psikologi keluarga, ini yang disebut sebagai invisible role phenomenon. Peran yang besar, vital, tapi tidak terlihat, karena dianggap memang sudah seperti itu harusnya. Ketika ayah bekerja, ya memang sudah tugasnya kan. Ketika ayah berkorban, ya itu hal yang normal dan wajar. Dan ketika ayah lelah, lalu dia menyampaikan itu, dianggap sebagai keluhan. Pelan-pelan ayah hanya menjadi sebuah fungsi saja, bukan manusianya yang dilihat. Ironisnya, budaya patriarki yang sering katanya dituduh menindas perempuan, itu justru mematikan ruang emosi laki-laki. Seorang ayah diajarkan sejak kecil, jangan lemah, jangan mengeluh, jangan diminta dimengerti, tugasmu ya tanggung jawabmu, titik. Itu aja kan? Nah, psikologi menyebut ini sebagai normatif male alexithymia, lelaki yang dibesarkan tanpa bahasa emosi. Akibatnya apa? Karena tidak boleh memperlihatkan, ya ketika ada kesedihan ya dipendam sendiri, ada capek ditelan sendiri, ketika terluka ya disimpan sendiri. Dan karena tidak ekspresif, pengorbanannya pun tidak pernah terlihat dramatis. Nah, kita tahu bahwa di luar sana banyak para lelaki yang menjadi ayah tanpa pasangan. Dia yang harus bangun pagi menyiapkan sarapan bagi anak-anaknya, mengantarkan anak-anaknya sekolah, mencuci baju, nyetrika, bantu bikin PR, menenangkan anak yang menangis, ya. Tapi tetap bekerja mencari nafkah. Fisik mereka maskulin, tetapi peran yang mereka jalani adalah peran ganda, ayah sekaligus ibu. Ya, mereka bisa memeluk layaknya seorang ibu, tapi tetap tegas di dalam mendidik seperti ayah, ya, menenangkan dengan sabar dan tetap berdiri sebagai tulang punggung. Dan tragisnya, peran ini hampir tidak pernah dirayakan, tidak pernah viral, tidak ada narasi haru kolektif, gak ada panggung sosialnya. Seolah dunia berkata, ya sudah, jalani aja. Kamu kan laki-laki. Nah, berapa banyak para ayah, para lelaki yang tidak memiliki pasangan, yang hari ini masak sendiri, bersihkan rumah, yang ngasuh anak juga, menemani sakit, mendengarkan curhatan anak. Yang mana hal-hal secara sosial ini kan sebetulnya identik sebagai tugasnya perempuan. Tetapi ketika melakukan itu, lelaki sering dianggap ya itu hal yang biasa, dianggap sementara dan bahkan kadang-kadang diremehkan. Padahal secara psikologis ini bukan sekedar pekerjaan domestik.
Ini adalah kerja emosional tingkat tinggi yang penuh dengan kesabaran, kelekatan, empati, kehadiran penuh. Dan banyak lelaki melakukannya itu tanpa panggung, tanpa tepuk tangan, tanpa ucapan terima kasih. Nah, di dalam praktek psikologi itu banyak yang datang, para lelaki yang berstatus sebagai seorang ayah, orang tua tunggal, itu datang dengan banyak keluhan, tapi nggak jelas. Mereka datang dengan perasaan kosong, nggak berarti, nggak pernah cukup. Dan mereka sebenarnya juga nggak pernah tuh ngomong, aku capek menjadi seorang ayah. Jelas itu hal yang sangat tabu ya. Dan ketika kelelahan yang tidak diakui ini akan berubah menjadi mati rasa, menarik diri, ataupun kemarahan yang pasif, ini tentunya akan membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Ini bukan karena ayah tidak peduli, tetapi karena mereka tidak pernah diberikan ruang untuk merasa. Nah, anak itu tidak hanya membutuhkan ayah yang memberikan uang, ngasih jajan, ya, tapi juga membutuhkan ayah yang mereka juga diakui perannya, dihargai usahanya, dilihat sebagai manusia utuh. Jadi kalau ayah hanya diposisikan sebagai fungsi saja, anak akan belajar satu hal yang berbahaya, bahwa lelaki itu harus kuat, tidak boleh terlihat lemah, ya, nggak boleh baperan, nggak boleh menunjukkan emosinya. Dan sayangnya pola ini diwariskan secara lintas generasi. So, Sobat Bara, kalau memang ibu memiliki hari yang pantas dirayakan, itu tidak ada perdebatan soal itu. Tetapi ayah juga manusia, termasuk seorang ayah yang sendirian mengasuh, merawat, menanggung semuanya tanpa pasangan, membesarkan anak-anaknya. Jadi kalau hari ini kamu masih memiliki seorang ayah yang sudah tidak punya pasangan, atau kamu melihat seorang lelaki yang juga di sekitarmu tidak punya pasangan, tetapi dia memiliki anak-anak yang dia besarkan, dia asuh, yang terlihat diam saja, sederhana dan jarang disorot. Mungkin justru disitulah pengorbanan yang paling besar. Maka sekali lagi hari ini izinkan saya menyampaikan selamat Hari Ibu untuk para perempuan hebat, dan juga untuk para ayah yang telah ikhlas menjalankan tugas dan peran sebagai ibu. Para ayah tidak pernah meminta untuk dirayakan, tapi mereka layak untuk diingat, supaya pengorbanan sunyi yang sudah dilakukan tidak terlupakan. Dan satu lagi, bahwa ibu itu bukan hanya sekedar jenis kelamin, itu adalah tahta puncak penghormatan penuh mulia, gelar yang disematkan dari langit untuk mereka yang telah membesarkan, mengasuh, membimbing, melindungi dan menafkahi anak-anaknya secara ikhlas, agar mereka kelak anak-anaknya tumbuh menjadi manusia-manusia yang lebih baik dari diri mereka sendiri. Sampai di sini dulu episode kali ini. Terima kasih sudah mengikuti hingga tuntas. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Saya Pak Deara. Salam ngopi bara.